Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus-menerus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai menjadi orang-orang yang lalai dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Insyaallah akan kita kaji tema lalai, tanda-tandanya, penyebab dan solusinya. Mungkin 2 kali pertemuan, 1 kali nggak cukup. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam beberapa ayatnya agar kita tidak lalai. Di antaranya dalam surah Al-A'raf ayat 205, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil huduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Juga dalam surah Al-A'raf ayat 179, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan kami telah menyediakan
untuk menjadi penghuni neraka jahanam banyak dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati akan tetapi tidak dipakai untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata akan tetapi tidak dipakai untuk memperhatikan ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai telinga akan tetapi dia tidak mendengar dengan telinganya itu, yakni mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kalan'am, mereka itu bagaikan binatang, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang itu. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, ada perbedaan antara lalai dan lupa. Lalai dalam bahasa Arab al-ghaflah, lupa, an-nisyan. Al-ghaflah tarkun bi ikhtiyaril ghafil, yang yakni meninggalkan ketaatan kepada Allah sebagai pilihan dari orang yang lalai itu. Artinya meninggalkan ketaatan kepada Allah dengan sengaja, itu namanya lalai atau melupakan. Nisyan, adapun lupa, fahuwa tarkun bi ghairi ikhtiyaril insan, jadi meninggalkan ketaatan bukan karena pilihan, maka disebut lupa. Kemudian adzikr adalah at-takhallus minal ghaflah wan nisyan. Sedangkan mengingat berarti membebaskan diri dari lalai maupun lupa. Allah berfirman, wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk golongan orang-orang yang lalai. Tidak mengatakan wala takum minan nasin, wala takum minan nasin. Tidak menyatakan janganlah kamu termasuk golongan orang-orang yang lupa. Kenapa? Karena lupa itu tidak masuk pada taklif. Artinya orang yang lupa meninggalkan ketaatan, atau orang yang meninggalkan suatu ketaatan kepada Allah karena lupa, itu tidak ditulis sebagai dosa. Rasulullah mengatakan, innallaha wada'an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Ibnu Majah. Sesungguhnya Allah meletakkan dari umatku, artinya tidak mencatat sebagai perbuatan dosa dari umatku, yakni perbuatan dosa yang dilakukan karena salah, karena tidak sengaja. Misalnya orang akan melempar burung, ternyata mengenai manusia, karena di sebelah burung itu ada manusia, maka itu namanya khata', tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian anisyan, lupa. Maka dalam hadis Rasulullah mengatakan, yang artinya apabila seseorang tertidur
atau lupa dari sholat, waktunya adalah ketika dia bangun atau ketika dia ingat. Itu namanya lupa. Wamastukrihu alaih, dan orang yang dipaksa, terpaksa. Misalnya dipaksa untuk memakan barang yang haram. Kalau tidak dimakan, kamu saya bunuh. Maka itu namanya ustikrihu alaih, tidak berdosa. Orang yang diperkosa, seorang wanita diperkosa, dia sudah melawan, tidak mampu, maka dia ustukrihu, dia dipaksa, maka tidak masuk pada catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah perbedaannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, apa tanda-tanda orang yang lalai? Jadi tadi perbedaannya. Kalau contohnya, misal tadi sholat, orang sudah ngerti, sudah masuk waktu, kemudian dia tidak menjalankan sholat, meremehkan sholat, maka itu namanya ghaflah, lalai. Tapi dia tadi ngerti bahwa sudah masuk waktu. Ada orang yang karena kerja sibuk dari misalnya jam 10 masih sibuk terus sehingga lupa ketika masuk waktu zuhur, tidak melihat jam, tidak mendengar adzan, dia lupa sehingga zuhur itu tidak dilakukan. Itu namanya lupa. Maka pada saat dia ingat bahwa tadi saya belum melakukan sholat zuhur, dia segera melakukannya. Itu lupa. Yang pertama berdosa, sedangkan yang kedua tidak. Di antara tanda-tanda kelalaian, supaya kita tahu menjadi orang yang lalai atau tidak, ada tanda-tandanya. Yang pertama adalah bermalas-malasan dalam mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya dia mampu melakukan, bisa melakukan, akan tetapi dia ogah-ogahan dalam melakukannya, malas untuk melakukannya. Itu namanya orang yang malas. Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Dimisalkan orang munafik tadi. Allah juga berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Maka kecelakaan besar, celaka
bagi orang-orang yang sholat yang ia lalai dari sholatnya, yang mereka lalai dari sholatnya, jadi tidak dikerjakan dengan baik. Alladzina hum yura'un, mereka riya dan mereka tidak mau membantu orang lain yang membutuhkan dengan sesuatu yang berguna. Jadi sama sekali tidak punya pedulian kepedulian terhadap orang lain. Jadi ketika kita mampu melakukan sesuatu lalu kita bermalas-malasan melakukannya, maka berarti kita lalai. Apakah itu sholat ataukah ketaatan-ketaatan yang lainnya. Seringkali kita mampu, akan tetapi tidak mau. Apa itu? Bersedekah di jalan. Ketika kita melewati orang tua yang memang sangat membutuhkan, dia duduk di pinggir jalan meminta-minta, kita mempunyai uang, artinya uang yang akan diberikan itu ada. Misalkan uang ribuan ada di bawah, bahkan 500-an ada, mungkin juga ratusan ada yang biasanya diberikan kepada mereka. Mungkin jarang yang memberikan 5.000, 10.000, apalagi kok 1.000 itu orang-orang. Tapi artinya tadi uang tadi ada, yang diberi ada, waktunya ada, karena kita lewat. Hanya saja setan yang menggoda kita, sehingga kita untuk menghentikan motor kita itu berat untuk menghentikan motor itu. Padahal apa artinya uang 1.000? Apa artinya waktu? Hanya barangkali nggak ada 1 menit untuk berhenti, nggak ada sama sekali waktu yang rugi dengan menghentikan itu. Tapi tadi kita lalai, kita bermalas-malasan dalam melakukan suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita riya, misalnya seorang calon DPR atau seorang calon wali kota, ketika ada banjir yang besar, jalannya sulit, bahkan duitnya sampai hutang-hutang, menghutang. Dia memburu orang-orang yang tidak mampu di di kampung-kampung. Kenapa? Karena riya tadi. Jadi itu lalai, orang yang lalai yang seperti itu. Hampir sama dengan orang munafik tadi. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina yura'una alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Yang kedua, menganggap sepele atau remeh terhadap perbuatan dosa cilik, mengko gampang tobat.
mau gampang tobat. Mau sholat juga sama. Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sholat di awal waktu. Ketika kita meremehkan sholat di awal waktu, walau waktunya isek suwi, sekian jam lagi, maka akhirnya sholat menjelang waktu habis. Sholat menjelang waktu habis, karena meremehkan tadi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran, ya. Ini asar Ibnu Mas'ud, ya. Qala Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu ayaqta'ani wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin marra ala fi faqala biya kada. Qala Abu Syihab biyadihi fawqa anfihi. Sesungguhnya orang mukmin memandang dosa-dosanya bagaikan orang yang sedang duduk di bawah gunung, di lembah. Dia sangat khawatir kalau gunung itu ambruk, kalau gunung itu longsor sehingga melongsorinya. Otomatis orang yang sangat takut akan pindah supaya jangan sampai terkena longsoran gunung tersebut, karena takut. Kalau dia tidak takut, dia akan ada terus di bawah gunung itu. Sedangkan orang-orang yang melakukan maksiat, pecinta maksiat, yara dhunubahu, dia melihat, memandang dosa-dosanya hanya bagaikan lalat yang hinggap di atas telinganya, di atas hidungnya, lalu mengatakan hakada, hanya sekedar menepisnya, tidak takut apa-apa. Itu adalah termasuk orang yang meremehkan. Tentunya tidak hanya dalam hal sholat atau yang lain, semua ketaatan, semua perbuatan-perbuatan yang maksiat, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipandang remeh. Apakah itu dalam rumah tangga, hak antara suami dan istri, apakah itu dalam masyarakat, hidup bermasyarakat yang sudah diatur oleh agama Allah Subhanahu wa taala, apakah hal yang lain. Jadi ketika kita menganggap ora penting, mau sedih lodok misalnya, itu termasuk yang meremehkan. Meskipun sebentar yang namanya dosa ya tetap dosa, meskipun kecil yang namanya dosa ya tetap dosa. Kalau menganggap itu remeh, maka akhirnya ya akan meremehkan terus, nggak pernah berpikir tentang dosa tersebut, tidak akan merubah sikapnya karena itu menganggap remeh terhadap dosa tadi. Apalagi kalau tidak nyadar bahwa itu dosa, dianggap itu benar saja, padahal itu sebuah dosa. Yang ketiga, juga terdapat hadis Rasulullah SAW
di mana hadis ini dhaif, akan tetapi maknanya tidak bertentangan dengan yang sahih, tidak bertentangan dengan Al-Quran, sehingga maknanya disebut sahih. Yakni apa? La kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa besar jika dihapus dengan istighfar, dengan taubat, dengan taubatan nasuha, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa besar ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus. Dosa kecil yang dilakukan terus-menerus itu akan mengakibatkan dosa yang besar. Jadi apapun, dimanapun, terhadap siapapun. Yang ketiga, tidak merasa malu jika berbuat maksiat, bahkan bangga dan menceritakan kemaksiatan itu kepada orang lain. Ini adalah termasuk tanda-tanda orang yang lalai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Wa inna minal mujaharah ay ya'mala ar-rajul bil-laili 'amalan summa yusbihu wa qad satarahu Allah fa yaqul ya fulan amiltul barihah kada wa kada wa qad bata yasturuhu rabbuh wa yusbihu yaksifu sitrallahu ta'ala." Muttafaqun alaih. Semua umatku akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika bertobat dengan taubatan nasuha, illal mujahirin, kecuali orang yang melakukan perbuatan dosa secara terang-terangan. Wa innal mujaharah, dan sesungguhnya di antara bentuk dosa yang terang-terangan itu adalah seseorang melakukan suatu kemaksiatan di waktu malam sampai pagi ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada orang yang mengetahui. Lalu orang itu bercerita dengan bangganya kepada orang lain bahwa tadi malam saya melakukan kejahatan ini, kejahatan itu. Padahal Allah telah menutupinya, lalu dia membuka sendiri tutupan Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi kalau orang bertobat dari dosa, itu jangan diceritakan lagi dosanya. Sudah selesai, sudah ditutup. Supaya jangan termasuk al-mujaharah, jangan bangga dengan perbuatan dosa yang dilakukan. Allah berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Di sini kalau menceritakan saja sudah termasuk mujaharah, sudah termasuk
perbuatan keji yang terang-terangan. Apalagi kalau memang dia melakukan perbuatan maksiat itu secara terang-terangan. Misalnya para artis membuka auratnya di televisi dengan bangganya. Membuka aurat adalah perbuatan dosa. Dia membukanya di televisi yang dilihat oleh orang-orang sedunia. Bagaimana dosanya? Menceritakan saja sudah dianggap mujarah, apalagi betul-betul diperlihatkan kepada orang lain. Ini diantara sebagian tanda-tanda kelalaian yang perlu kita waspadai dalam diri kita. Lalu apa yang menyebabkan orang itu lalai dari mentaati Allah Subhanahu wa taala? Ghaflah dari ayat-ayat Allah. Ghaflah dari ibadah kepada Allah. Ghaflah dari kehidupan, ghaflah dari kematian dan kehidupan sesudah mati. Apa yang menyebabkan? Ini pun banyak sekali dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan. Namun kita ambil sebagiannya. Yang pertama, karena dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dia bodoh terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mau mempelajarinya. Allah berfirman, amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Az-Zumar ayat 9. Apakah kamu hai orang-orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedangkan ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Ketika kita mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala, mengetahui aturan-aturan agama, maka menjadikan kita hati-hati. Mengetahui Allah diantaranya dengan mengetahui al-asma'ul husna, asma-asma Allah yang luhur, yang agung, yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah, yang disepakati oleh ulama yang jumlahnya 99. Maka ketika itu ada dalam hati kita, kita akan tidak menjadi orang yang lalai. Ibaratnya kita akan melakukan suatu dosa kecil yang menganggap ringan tadi. Menganggap ringan tadi dari dosa kecil, apapun yang bentuknya, apakah berkait dengan hak dan kewajiban seorang suami dan istri, ataukah kewajiban dalam masyarakat, ataukah kewajiban orang tua terhadap anak. Ketika kita mengingat bahwa Allah itu maha cepat perhitungannya, maka kalau berpikir seperti itu, dosa-dosa yang kecil ini sudah kita lakukan terus-menerus,
lalu Allah mengambil kita, belum sempat bertobat, maka akhirnya tidak jadi melakukan hal yang dianggap remeh tadi. Begitu pula hal-hal yang lain yang dosa. Misalnya kita akan frustasi karena rezeki yang sempit, maka ketika kita mengenal Allah bahwa Allah itu Razzaq, Allah itu Maha Pemberi rizki, tidak menjadi frustasi, minta pada Allah. Kita putus asa karena rezekinya sempit, kita mengingat ayat Al-Quran, Innallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Allah meluaskan rizki kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan juga menyempitkan rizki kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak perlu disesali, nggak perlu diputus asai. Ini kan hari ini, besok nggak ngerti. Hari ini barangkali rezeki kita yang disempitkan, hari yang akan datang bisa jadi kita yang diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nikmat ketika kita mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, cinta dunia secara berlebih-lebihan sehingga melalaikan terhadap akhirat. Jika kita cinta dunia berlebih-lebihan, maka lupa terhadap akhirat. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian sampai kalian masuk ke dalam liang kubur. Melalaikan kalian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan orang-orang yang hanya berpikir dunia ini, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Surah Rum ayat 7. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Kalau berbicara tentang dunia sampai detail-detailnya tahu dia, tapi berbicara tentang sholat nol, tidak ngerti. Ini adalah orang yang Alhaakumut takatsur tadi. Berbicara tentang agama, tentang kehidupan akhirat, tidak ngerti sama sekali. Kerugian yang besar, karena tidak ada secuil pun dari kehidupan duniawiyah yang akan membahagiakan kita di akhirat nanti. Yang akan membahagiakan adalah dunia yang sudah digunakan untuk akhirat, kalau untuk kebaikan. Dunia yang dicari secara halal digunakan dalam hal yang halal untuk mencari ridha Allah. Tapi kalau dunia hanya dunia, nggak akan ada yang kita bawa. Maka tidak ada gunanya kita mengetahui detail-detail dunia sampai sekecil-kecilnya, akan tetapi tidak mengetahui akhirat. Akhirnya hidupnya hanya memburu dunia. Maka Abu Darda pernah menyatakan bahwa dia tertawa
terhadap manusia dan menangis terhadap mereka. Tertawa karena heran terhadap manusia. 3 orang yang dalam hati Abu Darda diketawakan, Abu Darda menertawakan karena herannya. Apa itu? Yang pertama adalah orang yang memburu dunia terus-menerus. Dia lalai kalau kematian itu membuntutinya. Jadi dia lupa bahwa mati ini membuntuti. Semakin kita tua, otomatis semakin kita dekat dengan kematian. Kalau sampai tua masih memburu dunia, ya ditangisi oleh Abu Darda. Yang kedua, orang yang bergembira ria secara berlebih-lebihan. Dia lalai bahwa kematian itu sudah dekat dengannya. Yang ketiga, Abu Darda menertawakan karena heran terhadap orang yang bergembira dengan apa yang dicapainya. Bergembira dia dengan apa yang dicapainya, sedangkan dia lupa apakah perbuatannya itu diridhai Allah atau bahkan menjadikan Allah murka. Dia tidak memikirkan itu. Abu Darda tertawa terhadap mereka, heran. Ya kita pun harusnya heran terhadap diri kita. Umur wis widaan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Darda menangis. Apa yang menjadikan Abu Darda menangis? Ada 3 juga. Menangis karena takut, khawatir. Yang pertama, Abu Darda menangis karena khawatir akan berpisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat itu sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin tidak berpisah sampai di akhirat pun dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yakni Abu Darda menangis khawatir tidak selamat dalam sakaratul maut. Khawatir takut akan dahsyatnya sakaratul maut. Kita kadang-kadang gak ingat akan ada sakaratul maut. Kemudian yang ketiga, Abu Darda juga menangis karena khawatir kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua amal akan ditimbang, akan dihisab, kemudian diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita dunia tahu sampai detail-detailnya, tapi akhirat tidak tahu sama sekali. Kalau Hasan Al-Basri mengatakan, wallahi la balagha min ahadihim bidunyahu ayyuqallibad dirhama ala dhufri fayukhbiruka biwaznihi wa ma yuhsinu ayyusalliya. Demi Allah, Hasan Al-Basri mengatakan, demi Allah, salah seorang dari mereka telah mencapai keilmuan yang tinggi dalam hal dunia, di mana ia mampu memberitahukan kepadamu
mengenai berat sebuah dirham atau uang perak hanya dengan membalik uang tersebut pada ujung kukunya karena detailnya ilmunya. Sedangkan dirinya sendiri tidak becus dalam melaksanakan sholatnya, itu rugi. Tahu cara berdagang hebat, tapi sholatnya orang ngerti khusyuknya, sholatnya hanya sekedar melakukan sholat, itu sebuah kerugian yang besar. Rasulullah juga mengatakan Allah sangat membenci orang Ja'fari, orang yang sombong, orang Jawadun bukan Jawadun. Kalau Jawadun pakai dal itu adalah orang yang dermawan. Jawaz orang yang rakus dan pelit, suka teriak di pasar, bertengkar, berebut hak. Artinya pokoknya yang dicari karena rakusnya, karena pelitnya, maka suka bertengkar untuk merebutkan harta. Bangkai di malam hari, tidur sampai pagi, tidak sholat subuh, tidak sholat isya, dianggap bangkai. Pintar masalah dunia, namun bodoh masalah akhirat. Ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, baru 3 penyebab daripada lalai dan juga belum nyampe pada solusi agar kita tidak lalai. Insya Allah kita bahas berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.